Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu dan Bapak guru hebat? Kembali bersama saya Nur Laila, guru SD Negeri Wargaluyu, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman selama mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Kali ini mengenai pemahaman tentang kurikulum merdeka. Topik ini merupakan topik kedua yang saya ikuti. Nah, topik dalam kurikulum merdeka ini terdiri dari beberapa materi, yaitu yang pertama pemahaman kurikulum dan pembelajaran, yang kedua murid sebagai pusat pengembangan kurikulum, yang ketiga pembelajaran berdasarkan prinsip paradigma baru, dan yang terakhir yaitu struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Tapi sebelum kita membahas tentang kurikulum merdeka, kita akan membahas mengenai kurikulum itu sendiri. Nah, menurut Bapak dan Ibu guru, sebenarnya apa sih kurikulum itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/19, dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Tujuannya untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi intinya kurikulum adalah pedoman dalam melaksanakan pembelajaran supaya sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pertanyaan selanjutnya yang pasti muncul di benak Bapak dan Ibu adalah seperti apa sih kurikulum yang baik itu? Ternyata kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakter murid demi membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini dan di masa yang akan datang. Saya juga merangkum dua fungsi utama kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua, kurikulum merupakan pedoman bagi guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Oke, setelah mengetahui semua mengenai kurikulum, mari kita beranjak pada gagasan mengapa sih kurikulum perlu berubah? Ternyata ada beberapa alasan utama nih yang mendasari kurikulum harus berubah, yaitu agar relevan dengan perkembangan zaman, kemudian agar memenuhi kebutuhan murid, dan agar dapat menyiapkan generasi yang cemerlang di masa yang akan datang. Kurikulum ini harus selalu berubah ya, agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang pesat. Dan pembelajaran rasanya akan membosankan ya jika tidak ada perubahan juga gitu. Tugas kita sebagai guru untuk menyiapkan murid kita bisa menghadapi perkembangan zaman di era saat ini. Zaman yang rasanya sama sekali berbeda dengan zaman kita dahulu ya Bapak Ibu. Contohnya, zaman saya SD dulu masih menggunakan komputer nih, masih sebatas menyalakan, mematikan, ataupun mengetik. Nah, perlahan-lahan diperkenalkan juga nih dengan adanya laptop. Tapi coba kita bandingkan dengan anak zaman sekarang. Mereka lahir dengan teknologi di tangannya ya istilahnya. Batita saja sudah pandai memainkan handphone, misalnya mengakses YouTube Kids, aplikasi buku cerita, atau games-games edukasi dan lain sebagainya. Nah, contoh lainnya saat kita menjadi murid, mungkin dulu cita-cita kita hanya terbatas ingin menjadi dokter, polisi, guru, dan lain sebagainya. Tapi coba kita perhatikan pilihan cita-cita murid kita saat ini lebih beragam ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin menjadi ilustrator, animator, arsitek, games developer, YouTuber, gamers, dan lain sebagainya.
Itulah mengapa kurikulum perlu adanya perubahan agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan. Ini sama halnya dengan ungkapan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak dan Ibu guru, tentunya akan muncul pertanyaan, mengapa sih kita perlu mengadaptasi kurikulum? Nah, Bapak dan Ibu guru, mari kita perhatikan terlebih dahulu lingkungan di sekolah kita. Apakah lingkungannya di tepi pantai, di tengah-tengah perkebunan, atau bahkan di tengah perkotaan yang padat penduduknya? Kita juga harus melihat nih, setahun terakhir ini terjadi perubahan-perubahan apa saja di sekitar sekolah kita. Apakah ada bangunan yang baru didirikan? Atau ada peristiwa-peristiwa penting yang mungkin berpengaruh terhadap sekolah, terhadap guru dan juga siswa di sekolahnya. Serta kita juga harus mengingat bahwa siswa-siswa kita atau murid kita ini merupakan individu yang berbeda-beda, sehingga pembelajaran yang berhasil untuk masing-masing murid juga tidak akan sama ya. Ada perbedaan lingkungan dan ekosistem sekolah, perubahan juga terus terjadi di sekitar kita, dan hal-hal lainnya yang akan menjadi alasan kurikulum dari pemerintah pusat itu harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Bentuk adaptasi kurikulum ini harus sesuai dengan kebutuhan murid-murid di sekolah kita mengajar. Ini semua bisa diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang sering kita kenal dengan KOSP. Melakukan adaptasi kurikulum ini adalah caranya dengan merancang KOSP ya. Bisa jadi penerjemahan kurikulum itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis, tapi juga faktor budaya dan sosiologis. Kita ambil saja contoh kurikulum operasional untuk murid-murid di daerah pertanian tentu akan berbeda dengan kurikulum operasional di daerah pariwisata misalnya. KOSP ini adalah dokumen hidup sehingga KOSP dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid tentunya. Setelah proses refleksi sudah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Ibu dan Bapak guru, ternyata dokumen kurikulum dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, bahkan kita bisa turut mengembangkan dan menyesuaikan demi mencapai tujuan pendidikan. Kita juga bisa memenuhi kebutuhan murid-murid yang memiliki keunikannya masing-masing. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid adalah tolak ukur kita dalam mengadaptasi KOSP. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa atau setiap murid akan berkembang sesuai dengan zamannya dan kemampuannya masing-masing. Bapak dan Ibu guru hebat, kesimpulannya adalah kurikulum perlu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya. Kurikulum juga bersifat dinamis dan terus diadaptasi sesuai dengan konteks kebutuhan murid. Tujuannya adalah untuk membangun kompetensi yang sesuai dengan masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian kondisi lingkungan peserta didik juga harus dipertimbangkan ketika kita menyusun KOSP. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menyimak aksi nyata kali ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.